Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara pernah merasa bosan dalam hidup ini? Marilah lihat ciptaan Tuhan yang begitu beraneka, baik warna, bentuk, ataupun suara. Maka kita bisa melihat bahwa Tuhan memang tahu bahwa kita bisa bosan. Dan Tuhan menciptakan segala sesuatu supaya kita bisa menikmatinya. Disitulah kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kita sering melihat orang-orang sekitar kita. Apakah kita sungguh menyadari manusia itu ada berbagai macam, baik warna kulit maupun bentuk wajah, bentuk tubuh, bahkan dari segi pendidikan, dari sisi kreativitas, dan lain sebagainya. Saudara, ketika kita melihat manusia begitu beraneka, dengan berbagai ras, dan juga dengan berbagai latar belakang, warna kulit, keyakinan, apakah kita melihat Tuhan yang begitu kreatif di dalam menciptakan manusia? Namun sesuatu yang sangat miris adalah ada manusia ketika melihat perbedaan dengan manusia lain. Mereka bukannya mengagumi Tuhan, tapi justru membenci orang-orang yang berbeda dengan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kepelbagaian manusia menggambarkan siapakah Tuhan yang begitu besar, yang bisa menciptakan manusia dengan pelbagai perbedaan. Dan itulah kuasa Tuhan. Tapi itulah juga kebaikan Tuhan bagi kita. Karena setiap kita mempunyai kelebihan, tapi kita juga punya kekurangan. Dan kekurangan kita ada di dalam kelebihan orang lain. Dan kelebihan kita untuk juga memberkati kekurangan orang lain. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Kejadian pasal yang ke-10. Saudara, Kejadian pasal 10 berkata, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa, daerah pesisir itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang, seperti Nimrod seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, Kalah, dan Resen. Di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Petrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Gergasi. Orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim, sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, dan menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua orang Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas.
Arpaksad memperanakan Selah dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hasar Mawet, dan Yerah. Hadoram, Usal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Sheba. Ofir, Hawila, dan Yobab itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh, menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia pada zaman Nuh sudah tidak ada, kecuali Nuh dan keluarga. Dan dari Nuh dan keluarga ini, dari keturunan Nuh, maka manusia mulai bertambah banyak dan terpencar ke sana kemari. Nah saudara, inilah yang dikisahkan di dalam Kejadian pasal ke-10, yang merupakan bagaikan sebuah silsilah. Namun dari sini kita bisa mengetahui dari manakah bangsa-bangsa itu muncul, yaitu dari Kejadian pasal ke-10 ini. Apakah pesan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-10 ini? Yang pertama, kita patut mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Saudara, manusia hari ini berbeda-beda. Dengan bangsa yang berbeda-beda, lokasi letak berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda. Sebenarnya itu diungkapkan di dalam Kejadian pasal 10. Misalnya dikatakan, itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Saudara, hari ini kita menemukan hal-hal inilah yang ada. Bahwa manusia terpencar dengan lokasi masing-masing, dengan bahasa masing-masing, dengan logat masing-masing, bahkan dengan budaya masing-masing. Namun sesungguhnya, kita semua berasal dari sumber yang sama, yaitu Nuh dan anak-anaknya. Saudara, ketika kita mengingat bahwa kita ini sebetulnya berasal dari sumber yang sama, meskipun hari ini kita berbeda suku bangsa, berbeda keluarga, berbeda bangsa, berbeda lokasi, sesungguhnya manusia itu adalah satu kesatuan. Berbeda bangsa, berbeda lokasi, berbeda suku bangsa, itu merupakan karya Tuhan bagi umat manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita belajar bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, kita barulah menjadi orang yang mengerti dan memahami kita adalah manusia. Ketika manusia tidak bisa mengasihi orang lain, membenci semata-mata karena berbedanya ras, membenci karena semata-mata berbeda bangsa, membenci semata-mata berbeda keyakinan, saudara, sebetulnya manusia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Saudara, Tuhan mengajar kita, hendaklah kamu mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mau mengingatkan bahwa sesungguhnya kita adalah satu, yaitu dari Nuh dan anak-anaknya. Meskipun kita berbeda lokasi, mari kita belajar mengasihi orang lain. Kelebihan kita berkat bagi kekurangan orang lain. Kelebihan orang lain berkat dari kekurangan kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita akan kedaulatan Tuhan dalam menggenapi firman-Nya. Ketika saudara kita membaca di dalam Kejadian pasal 9 kemarin, di ayat 27, 26 dan 27 dikatakan, lalu katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem.
tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Saudara, waktu kita membaca Kejadian 10, seakan-akan terjadi perbedaan dengan apa yang dikatakan di pasal ke-9. Bagaimana keturunan daripada Ham, muncul satu orang yang sangat kuat yang bernama Nimrod. Dan orang ini membangun sebuah bangsa, membangun sebuah kota yang sangat kuat. Seakan-akan kita melihat bahwa apa yang dikatakan di dalam pasal 9, bahwa Ham akan menjadi hamba, atau Kanaan akan menjadi hamba daripada Sem, sepertinya begitu kabur pada waktu pasal 10 menggambarkannya. Tapi saudara-saudara, waktu kita membaca seluruh kitab Perjanjian Lama, maka kita menemukan bahwa memang Kanaan akan menjadi hamba daripada Sem. Bahkan hamba daripada Yafet. Bukan itu saja saudara-saudara, bagaimana Yafet dia berkembang begitu besar. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, di dalam pasal 9 ayat 27 dikatakan, Yafet itu akan tinggal dalam kemah-kemah Sem. Dan saudara-saudara, itu terjadi. Bagaimana keturunan Sem, yaitu saudara-saudara, Asyur, itu keturunan Sem, saudara, bangsa Asyur. Lalu, keturunan Sem lagi, saudara-saudara, yaitu saudara-saudara, misalnya saudara-saudara, bangsa Israel, itu keturunan Sem. Dan saudara, bagaimana keturunan Yafet menguasai keturunan Sem dengan masuk ke kemah-kemah Sem, yaitu saudara-saudara, Medes dan Babel, itu keturunan Yafet yang menguasai Asyur, bahkan menghancurkan Asyur. Lalu kita melihat bagaimana keturunan Yafet menguasai Asia kecil, termasuk Israel, yaitu Romawi. Saudara, kita melihat dari firman Allah. Ketika firman Allah menubuatkan sesuatu, maka di awal-awal sepertinya nubuatan ini tidak akan berhasil. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara kita membaca dalam sejarah dunia ini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, semuanya itu berjalan dan berlaku. Saudara, itulah kedaulatan Tuhan dalam sejarah manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini ketika kita khawatir melihat dunia ini, kita melihat bangsa demi bangsa, kita melihat bagaimana kekuasaan yang terjadi, bagaimana kejahatan yang terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa ketika kita membaca Alkitab, sejarah manusia ada di dalam tangan Tuhan. Dia akan mengatur segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang yang tahu berdoa. Kita harus tahu menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yang ketiga, saudara. Saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita. Saudara, firman Tuhan bukan semata-mata hendak menuliskan segala sesuatu tentang manusia atau bangsa-bangsa. Namun firman Tuhan hendak menyampaikan, membukakan rencana keselamatan dari Tuhan. Saudara, para ahli, ada banyak pandangan mengenai keturunan Nuh. Antara Ham, Yafet, dan Sem, siapakah di antara mereka yang paling tua dan paling kecil? Karena senantiasa urutannya bisa berubah-ubah. Namun saudara-saudara, ada sebuah pandangan memberitahukan bahwa sebetulnya yang paling tua adalah Sem. Anak tengah adalah Ham. Anak yang paling kecil adalah Yafet. Namun ketika kita perhatikan pasal 10 dalam menuliskan tentang keturunan-keturunan di dalam kitab Kejadian pasal 10. Ternyata kitab Kejadian menuliskan tentang Yafet terlebih dahulu. Kemudian Ham yang kedua, yang terakhir Sem. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yafet dan keturunannya ini merupakan bagian yang tidak terlalu dekat dengan keturunan Sem. Tetapi yang lebih dekat dengan keturunan Sem dan keturunannya adalah yaitu keturunan Ham. Mereka itu ada di sekitar orang-orang Sem, yaitu keturunan Sem, yaitu Israel. Saudara, Sem dituliskan di bagian akhir karena memang kitab suci akan menceritakan mengenai keturunan daripada Sem, yang sebenarnya adalah bercerita tentang rencana keselamatan Tuhan melalui bangsa Israel
dan akhirnya melahirkan Yesus Kristus. Saudara, dari silsilah ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi kita supaya kita mengenal siapakah juru selamat kita, mengenal siapakah Mesias melalui silsilah yang ada, sehingga kita tidak salah memilih juru selamat, sehingga kita tidak salah memiliki keyakinan. Karena keyakinan itu bukan semata-mata kita meyakini sesuatu yang kita tidak tahu, tetapi keyakinan itu muncul karena ada firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita. Saudara, di mata Tuhan, rencana keselamatan sesuatu yang sangat besar. Disitulah saudara-saudara kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Yang pada puncaknya, Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, menanggung seluruh dosa kita. Dan dia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, supaya kita yang mati terhadap dosa diberikan hidup, dan hidup itu adalah hidup yang kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab hendak memberitahukan rencana keselamatan Tuhan bagi kita. Sudahkah saudara mendapatkan keselamatan itu? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar sekali lagi kami boleh menghayati firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberitahukan bahwa manusia sesungguhnya berasal dari satu keluarga yang bernama Nuh dan keluarganya. Hari ini kami berjumpa dengan manusia membenci satu sama lain karena perbedaan keluarga. Manusia membenci satu sama lain karena perbedaan suku atau ras. Manusia membenci satu sama lain karena perbedaan bangsa, karena lokasi. Manusia membenci satu sama lain karena perbedaan keyakinan. Ya Tuhan, biarlah kami sebagai orang-orang percaya, kami mengenal firman Tuhan memberitahukan asal-usul manusia. Disitulah kami memahami, Tuhan mengajar kami untuk mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Disitulah ya Tuhan kami tahu akan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami juga menyadari ada kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Kedaulatan Tuhan dalam sejarah dunia ini, sehingga kami sungguh-sungguh hidup bagi Engkau. Kami tidak khawatir. Dan terlebih daripada itu ya Tuhan, kami bersyukur manusia berdosa, tetapi Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengasihi kami, orang-orang berdosa, untuk kami diselamatkan di dalam darah Yesus Kristus. Biarlah kami sungguh-sungguh mengenali Engkau. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk rahmat dan anugerah Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini kepada Tuhan. Kepada siapapun kami berjumpa, ingatkan kami. Kami harus belajar menjadi seorang manusia bagi manusia lain untuk memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.